Selusin saksi dihadirkan dalam sidang lanjutan terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat Selasa 25 Oktober 2022 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mulai dari orang tua, adik, dan kakak almarhum Yosua, kekasih Yosua, pengacara keluarga Yosua, hingga petugas rumah sakit di Jambi. Sebelum sidang lanjutan kedua dimulai, terdakwa Eliezer terlihat menghampiri orang tua almarhum Yosua untuk meminta maaf. Kesaksian Mahareza Rizky Huta Barat menjadi salah satu kesaksian yang paling dinanti. Pria yang akrab disapa Reza itu merupakan adik kandung Brigadir Yosua sekaligus anggota Polri berpangkat Bribda. Reza menjadi satu-satunya anggota keluarga yang pertama kali menyaksikan jasad Yosua dan sempat dilarang untuk melihat jasad abangnya usai diotopsi. Izin komandan, ini abang saya terakhir kali masuk. Berikan saya menggendong dia terakhir kali, saya bilang. Komandan, ini saya izin, benar-benar izin komandan, saya bilang. Saya ingin menggendong abang saya terakhir kali untuk masuk dalam peti. Posisi almarhum udah rapi dalam peti, yang mulia, baru saya boleh melihat. Majelis Hakim juga menanyakan perihal kedekatan kakak beradik Yosua dan Reza dengan Ferdi Sambo dan istrinya Putri Chandrawati. Kalau dengan Pak FS-nya saya gak begitu dekat, cuman sama Ibu Putrinya saya kadang ada komunikasi dari via WhatsApp. Dan juga Ibu Putri ngechat saya untuk datang ke Saguling, sempat juga kayak nyuruh kalau emang Reza lagi free, terus tuh lagi lepas dinas, kalau capek istirahat makan di rumah Saguling aja kayak gitu. Di penghujung sidang, tangis Eliezer pecah saat orang tua almarhum Yosua meminta terdakwa berkata jujur dan memulihkan nama baik almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat. Mohon berada ya. Ini sebagai ibu, kamu juga punya ibu dan keluarga. Mohon berkata jujur anakku. Berkata jujur, jangan ada bohong-bohong, jangan ada tutup-tutupi. Selain menjadi saksi untuk terdakwa Richard Eliezer, orang tua almarhum Yosua juga dijadwalkan menjadi saksi di persidangan Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Sementara Reza, adik almarhum Yosua, juga dijadwalkan menjadi saksi dalam kasus penghalangan penyidikan atau obstruction of justice perkara pembunuhan Brigadir Yosua. Sudah bersama saya, adik kandung Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Ia adalah Bribda Mahareza Rizky Huta Barat yang biasa dipanggil Reza. Hai Reza. Halo Kak. Terima kasih sudah datang ke Kompas TV, ada di program Rosi. Ini setelah peristiwa Abang Yosua, ini kali pertama ke Jakarta? Enggak sih, kemarin-kemarin sudah pernah kesini juga untuk ngambil barang-barang juga sebelum. Oh, untuk ngurusin? Iya, ngurusin barang-barang. Almarhum Abang? Iya. Oke. Reza gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat Kak. Sehat? Oke, kemarin menjadi saksi. Benar. Untuk terdakwa Eliezer. Benar Kak. Ceritain dong, gimana perasaanmu? Perasaan ketika jadi saksi sebenarnya nggak gimana-gimana banget kayak ya udah kita santai aja sih. Nggak ada juga kayak rasa dendam sama Eliezernya. Yang pasti pas selesai jadi saksi itu rasanya kayak sedikit plong sih, bisa ngomong semuanya gitu. Kan kayak selama ini kan masih diam aja, tapi pas persidangan kemarin kita ungkapin semuanya gitu. Jadi justru merasa plong setelah bersaksi di sidang kemarin. Benar. Reza, izinkan saya untuk nanya lagi ya, segala sesuatu tentang apa yang Reza alami. Tentu ini bukan untuk mengungkit kepedihan keluarga, terutama Reza sendiri. Benar. Waktu itu Mama dan Vera juga saya undang ke sini. Saya sekarang ingin mendengar dari Reza. Reza, pada kejadian itu, Reza ada di mana sih sebenarnya? Hari Jumat, tanggal 8 Juli. Itu lagi di kosan.
Lagi di kos-kosan. Ya, di Saya dengar kos-kosan. sebenarnya deket ya dengan Duren 3 tempatnya Kadif Propam waktu itu. Lebih deket ke Sagulingnya sih. Oke, Sagulingnya. Iya. Oke. Kira-kira jarak 4 atau 5 meter lah dari rumah Saguling. Soalnya kalau kita masuk ke Saguling juga ke rumah pribadi beliau tuh lewatin kosan saya juga, ngelewatin dulu. Bisa deketan gitu gimana ceritanya? Kalau deketan gitu pertama kali permintaan almarhum, Kak. Almarhum dulu pernah minta, kan saya juga cerita sama mendiang, saya bilang, "Bang, ini aku udah lepas dari mes nih. Kira-kira ngekosnya baiknya di mana ya?" "Udah kos sini aja," katanya. "Di mana, Bang?" "Sini dekat Saguling, dekat rumah ibu," katanya, "biar dekat abang. Biar kau bisa abang pantau," katanya. Dan kebetulan juga sebenarnya sih mau ngekosnya itu pas banget depan rumah Saguling itu. Karena depan tuh juga ada kos-kosan, cuman udah keduluan sama orang lain kan. Jadi mau agak bergeser dikit lah dari sana. Permintaan almarhum juga untuk di sana. Jadi saya tadi sempat kamu bilang supaya abang almarhum bisa pantau kamu ya? Iya, benar. Jadi deketan gitu? Ya, berdekatan gitu. Oke. Jadi hari Jumat tanggal 8 Reza bilang sedang ada di kos-kosan, lalu kemudian dalam persidangan saya dengar kesaksian bahwa dapat telepon waktu itu. Ya, benar, Kak. Tolong ceritakan Reza. Waktu itu kurang lebih jam 7-an, 7 malam 19.00 lewat dikit ya. Ditelepon sama ada juga ajudan dari Pak FS. Bertanya, "Lagi di mana, Dek?" katanya gitu. "Lagi di kosan, Bang." Oh, sempat juga kayak menanyakan tentang senpi gitu, kayak megang Senjata api. senjata api. Megang senjata api atau enggak? Saya bilang kan, "Tidak, Bang, kan kalau senjata api cuman ada di pos penjagaan aja, kami nggak bawa balik." "Oh gitu ya? Ya udah ntar ke Mabes ya, ke gedung ini," katanya, "ke Biro Propos. Ada yang nungguin, nanti ada yang mau ngomong." Itu biasa percakapan kalau ditelepon langsung bilang bawa senpi atau senjata api? Sebenarnya sih untuk sama itu kayak nggak biasa ya, kayak juga kayak, "Loh, kok nanya senpi?" gitu kan. Sebenarnya kan mereka juga tahu kalau aku kan nggak bawa senpi sama sekali gitu, Kak. Main ke sana pun nggak pernah bawa senpi, gitu. Lalu telepon itu meminta Reza supaya datang ke Propam. Ya, ke Propam. Oke. Suruh datang ke Propam, terus tuh sempat beliau bilang kan pakaian PDO. Kalau pakaian PDO tuh pakaian dinas olahraga. Terus tuh telepon dimatiin, saya chat lagi, saya memastikan. "Izin Bang, ini beneran pakaian PDO kan? Pakaian dinas olahraga?" Beliau nelpon lagi, dibilangnya, "Jangan deh, pakaian PDL aja, pakaian dinas lapangan." "Siap Bang, saya mandi dulu Bang ya." Saya mandi, cuman kebetulan banget juga kayak pas saya ngomong pakai PDL nih, di lemari baju saya tuh nggak ada. Saya baru ingat, oh iya saya antar ke laundry semua. Jadi kayak pas saya mau ke laundry, nggak tahu kayak bawaan hati aja gitu. Ah, mampir dulu deh. Pas mampir kebetulan ketemu beliau juga yang nelpon saya, Siapa sih yang nelfon? Bang Daden. Oh Daden, oke. Ketemu juga di sana, ketemu Di sana itu di mana? di Saguling. Saguling. Pas banget, mereka ada di depan rumah tuh. Ketemu, sempat ngobrol juga. Dia nanya, "Loh Jah, kok belum pakai PDL? Kenapa kesini?" "Ya Bang, PDL saya di ini Bang, di laundry." Udah siap? Udah siap belum tuh? Ntar lama nggak?" katanya. "Enggak Bang, tadi udah aku telepon orang laundrynya udah siap kok, tinggal ngambil aja." "Oh gitu." Nah pas berhenti di situ omongannya, dia langsung geledah bagian pinggang sampai ke kaki, karena kan pakai celana panjang, digeledah ke kaki. "Lu bawa sempi nggak sih?" katanya gitu. "Nggak ada Bang," sampai angkat tangan saya begini kan. "Nggak ada Bang." Diperiksa, terus tuh, "Coba deh buka bagasi motor," katanya. Buka, periksa juga nggak ada. "Oh ya udah deh, buruan lah ngambil PDL-nya ke laundry, habis itu buruan ke Mabes, ke Propam. Udah ditungguin soal tuh," katanya. "Ntar kalau sampai sana hubungi gua lagi ya," katanya. Gitu Kak. Waktu itu tidak ada sama sekali rasa ada apa sih atau apa lempeng aja Reza? Sebenarnya ada rasa kayak, ini kenapa sih? Sampai kayak digeledah, kan biasanya enggak gitu kan. Kayak kalau main pun, bahkan pakai celana pendek pun biasa aja ke sana kan, kayak ya udah kayak anggap abang semua, abang kandung sendiri semua, kayak keluarga semua. Cuma pas malam tuh kok gini banget, tapi gara-gara saya mikirkan mungkin ada pimpinan mau ketemu, saya kayak mengabaikan juga sih sebagian gitu, kayak udahlah buru-buru aja ke
ke propamnya gitu Kak. Jadi itu sebenarnya mampir ke Saguling dalam rangka mau ambil baju di laundry ya, PDL Iya. di laundry ya? Iya, Dan di situ digeledah. iya. Oke. Itu digeledahin. Kamu udah ambil PDL-nya di laundry langsung ke Propam. Ya benar langsung. Apa yang terjadi di sana? Nyampe di propam tuh pertama kali nyampe saya ngomong sama pikit penjagaan di gedung itu kan. Saya bilang, "Bang izin saya disuruh ajudan Pak FS, Bang Daden untuk ke propam." "Oh iya langsung aja naik ke lantai 3 katanya. Ke ruang pemeriksaan." Sedikit was-was juga nih kok ke ruang pemeriksaan. Sedikit apa? Was-was. Karena kan anggota nih, kalau anggota kan ketemu propos nih kan pasti ada masalah nih pasti gitu kan. Aku buat masalah apa nih kayak gitu. Sampai masuk ruang pemeriksaan gitu. Naik ke lantai 3 cuman bingung juga. Ada beberapa ruang pemeriksaan lumayan banyak kan. Bingung karena nggak ada orang, turun lagi ke lantai 2 baru nelpon Bang Daden lagi. Saya telepon lagi, "Bang, saya sudah di biro propos." "Oh yaudah." Dimatiin sama dia, cuma ngomongnya "oh yaudah." Ngirim nomor telepon. Senior juga dikirim, saya telepon lagi, "Bang, saya diperintahin Bang Daden nelpon abang. Tunggu bentar aja ya, naik aja ke lantai 3." Sampai lantai 3, ketemu sama yang saya telepon tuh senior juga. Duduk, nunggu, diem. Sampai lama lah nunggunya. Berpindah-pindah dari lantai 3 turun ke lantai 1 lagi, ke dekat piket penjagaan gedung proposnya. Dari dekat piket itu nunggu lagi ke kantin. Seumur-umur kamu jadi polisi baru sekali itu? Untuk dipanggil ke propam. Iya. Iya. Bener Kak. Oke. Berapa lama kira-kira nunggunya waktu itu? Mungkin ada sejaman. Oke. Sampai akhirnya kamu, kalau saya dengar di persidangan, akhirnya sampai ke satu ruangan ya? Iya. Bertemu dengan? Sama Karo Propos. Oke. Yaitu? Pak Beni Beni Ali. Ali. Oke. Di situ diceritakan soal kronologi, diceritakan bahwa abangmu Telah meninggal, terus tuh diceritakan kronologi juga kenapa beliau meninggal. Ceritakan pulang dari Magelang, nyampe di Jakarta, ibu istirahat, abang naik ke atas, melakukan pelecehan seksual, dengan tanda kutip katanya meraba-raba, melakukan pengancaman, ibu teriak, didengar oleh beberapa ajudan yang ada di sana, namun katanya yang merespon adalah waktu itu Richard. Mungkin karena abang kamu panik saat ibu berteriak, abang kamu lari dan sempat berpapasan dan bertanya Richard nih bertanya sama almarhum katanya, "Ada apa bang?" Cuman katanya abang kamu tidak membalas dengan omongan tapi membalas dengan tembakan. Dan kata beliau, dan beruntungnya Richard bisa menghindar dan melakukan balasan tembakan dan terkena di dada katanya gitu. Yang membuat abang kamu meninggal dunia. Seperti itu katanya. itu aja? Itu aja. Gimana ekspresimu atau jawabanmu waktu itu? Ekspresi sih Kak cuma bisa nangis sih. Dan ketika dia menjelaskan, saya cuma bisa diam, terus tuh dia bilang, "Yaudah ya Reza," katanya kan, "saya mau ada keluar dulu, siap jenderal." Tapi pemikiran kita tuh ya gak bisa diungkapkan lagi lah, kayak sedih ya, kayak gak percaya juga iya. Kayak mikir, ini kan kok bisa gini. Terus tuh mikir juga, ini gimana cara ngasih tau orang ke orang tua. Apalagi mikir kan orang tua lagi balik kampung, kayak aduh berat banget gitu rasanya sendirian, gak ada yang bisa tukar pikiran dengan saya gitu Kak. Berat banget rasanya itu waktu itu. Itu nggak cuman di satu ruangan kan? Habis itu kamu Berpindah lagi ada. pindah lagi ke ruangan kan? Ada. Apa tuh ceritanya? Berpindah lagi ke ruangan satu lagi itu ada beberapa orang. Ada beberapa petinggi Polri juga. Kayak seperti Karo Propos, Pak Beni Ali, dan Karo Paminal, Pak Hendra Kurniawan. Ada Sesro Propos, saya lupa namanya. Ada pimpinan saya waktu saya masih di Mabes, Pak Kayanma, dan ada Pak Kombes Leonardo Simatupang. Di situ kembali lagi Pak Beni Ali menceritakan kronologi yang sama waktu kami berdua aja menceritakan, terus tuh cerita dan dia kayak menyuruh juga anggotanya kayak
yaudah nanti kamu Pak Kayan mah dampingin anggotamu, suruh dampingi Reza untuk berangkat dari Jakarta ke Jambi mendampingi jenazahnya sampai ke rumah duka. Dan ada juga dua anggota Propos yang diperintahkannya, yaitu salah satunya Pak Kombes Leonardo Simatupang. Di situ kamu juga cuman siap jenderal. Saya diam aja sih Kak di situ. Mereka hanya kayak, gimana Reza? Kamu bisa balik, bisa ngabarin orang tua? Siap jenderal. Cuma bisa gitu aja sih Kak. Mau ngomong juga kayak, mau ngomong apa gitu, bingung juga sih Kak. Kayak pikiran tuh udah nggak karuan lagi. Mungkin kalau ada orang yang saya kenal yang ada bisa tukar pikiran, mungkin saya bisa ngejawab, tapi kayak saya iyain aja deh, kayak gitu jadinya. Meskipun sebenarnya kamu ingin tanya. Pingin, tapi saya nggak ada teman gitu. Saya sendirian. Dan kamu takut karena itu atasan semua. Ada rasa takut juga. Nggak ada keberanian untuk mengatakan maaf jenderal atau maaf Dan, sebenarnya apa yang terjadi? Atau coba nanya lagi gitu. Untuk saat itu nggak ada sih Kak, kayak pemikiran nanya begitu. Cuma bisa jawab siap jenderal, siap komandan. Memang benar-benar nggak berani. Benar-benar nggak berani. Takut. Salah satunya karena hierarki sih, karena terdoktrin itu sih Kak, kami ya. Oke. Jadi dari Provos ke Kramat Jati. Kramat Jati langsung. Itu masih sempat nunggu juga beberapa lama. Setelah dari masuk ruangan yang bareng-bareng ramaian tuh, balik lagi ke ruangan pertama yang berduaan saja sama Pak Beni Ali. Ditemani sama Pak Kombes Pol Leonardo Simatupang. Situ nunggu hampir cukup lama juga sih Kak. Apa yang diomongin, Ja? Pak Leonardo memberi semangat. Kayak semangat ya Reza ya. Semua kan kita nggak ada yang tahu jalannya Tuhan segala macam katanya gitu. Dan di situ juga kesempatan kayak ngehubungin keluarga. Awalnya kayak mau ngehubungi bapak, cuman mikir bapak nih bawa mobil sendirian, pasti capek. Apalagi nengok di grup WhatsApp keluarga kan, baru nyampe di Padang Sidempuan kayak, aduh kasihan nih. Mikir tuh masih udah megang HP udah gemeteran kayak siapa yang mau dikabarin nih? Kalau ngabarin kakak saya yang ketiga Kak Depi, duh gak enak juga. Jadi ujung-ujungnya saya ngabarnya tuh sekitaran 8:30 malam atau jam 9 kurang lah. Di hari yang sama? Di hari yang sama. Hari Jumat itu ya, Iya. 8 Juli ya? Iya. Jadi kamu tidak langsung cepat memberitahu Pak Samuel, Ibu, dan keluarga karena takut secara psikis mengganggu, apalagi dalam perjalanan. Pak Samuel lagi nyetir sendiri. Benar. Gitu ya? Kayak aduh. Jadi ujung-ujungnya saya nelpon Kak Yuni, anak pertama, kakak yang pertama. Nelpon bilang, Kak di mana? Baru ya nyampe dek katanya. Di mana? Ini di Padang Sidempuan. Oh, kakak keluar dulu Kak. Kenapa dek? Udah keluar dulu aja, aku bilang. Udah kakak di dalam aja ngomong aja katanya kan. Enggak, keluar aja dulu. Pas keluar, kenapa dek? Kakak dengar saya nangis kan. Saya bilang, Kak, abang nggak ada. Nggak ada gimana? Iya abang nggak ada. Kok jangan main-main, dia marahin nih Kak. Dia marahin Kak. Iya nggak ada. Kak, abang udah meninggal. Itu bapak denger juga nanya sama Kak Yuni kayak, kenapa Kak? Langsung nangis semua, langsung kayak semua. Mama apa yang kuat tuh udah saya dengar pas teleponan jeritannya. Langsung saya buru-buru matiin, gak kuat banget dengerinnya. Situ saya matiin, bapak nelpon lagi. Dek, abang kenapa emangnya? Abang meninggal Pak. Kenapa? Ya saya cuma jelasin karena tembak-menembak aja saya bilang. Tembak menembak sama siapa? Nantilah adik jelasin kalau sudah di Jambi ya. Cuma bisa bilang gitu. Jadi mengatakan pada keluarga, memberitahu pada keluarga, tapi sekedar kasih tahu abang sudah tidak ada, Bang Yosua sudah tidak ada, dan meninggalnya karena tembak menembak. Iya. Versi awal ya? Iya benar. Karena kamu gak tega ya? Gak tega. Berat banget Kak ngasih taunya. Sebenarnya kayak pingin ngasih tahu itu ntar aja deh, tunggu nyampe Jambi. Cuma mikir juga, nanti lebih sakit lagi hatinya pasti gitu. Apalagi hati mama.
makin terluka kan kalau kayak taunya lebih lambat. Jadi mau nggak mau sih, kasih tahu malam itu juga. Lalu setelah memberitahu keluarga, papa, mama, apa yang terjadi di Rumah Sakit Keramat Jati? Itu pas nyampe ke Keramat Jati kurang lebih hampir tengah malam Kak ya. Hampir tengah malam, nyampe sana cuma nunggu aja. Nunggu ada beberapa anggota yang nggak ada ketahui lah karena pakaian preman. Ada juga yang beberapa pakaian dinas cuma nggak tahu juga, lupa namanya. Ada yang memberi semangat, bilangnya semangat ya Reza, ngasih motivasi terus tuh bilang ya kalau bisa Reza yang paling kuat di antara keluarga katanya gitu. Sampai di Jambi pun nanti coba kuatkan keluarga, apalagi mamanya katanya gitu. Pasti mama terpukul banget tuh katanya. Siap komandan, saya bilang. Cobalah usahakan untuk tetap menenangin, membendung tangisan keluarga. Siap komandan. Nunggu sampai sekitaran itu jam 03.20. Berarti udah hari Sabtu tanggal 9 Juli. Benar, tanggal 9. Dokter forensik ya keluar dari ruang otopsi, 2 orang cewek. Keluar, dia sempat berbincang-bincang sama anggota lain, terus tuh nyamperin saya. Dia nanya, Bapak adiknya almarhum ya? Benar dok, saya adik kandungnya, saya bilang. Oh iya Pak, katanya. Ini otopsinya baru selesai 20 menit yang lalu. Dan sekarang lagi dilakukan pembersihan terhadap kayak luka-luka karena ada beberapa bekas luka tembakan. Dan ketika dokter itu sampai di omongan seperti itu, ada anggota yang menghentikannya, saya lupa namanya. Cukup dok, langsung tarik, mereka ngobrol, pas dokter itu mau keluar lagi, saya datangin lagi, saya samperin, saya bilang, dok izin, apakah nanti setelah pembersihan saya boleh masang pakaian almarhum yang terakhir kali, saya bilang. Oh boleh katanya, kan bapak kan adik kandungnya, keluarganya satu-satunya di Jakarta. Oh ya dok, berarti boleh dok ya? Ya boleh kok pak, tapi nanti ya pak tunggu selesai dibersihkan katanya. Oh iya terima kasih dok, dokternya pergi. Cuman setelah nunggu itu ya ada percekcokan pas saat mau masangkan baju itu sih kak. Apa itu? Seperti tidak diperbolehkan masuk untuk memakaikan pakaian almarhum. Jadi setelah dokter keluar, dokter forensik di Rumah Sakit Keramat Jati, ia mengatakan kamu adik almarhum ya, adik kandung. Menceritakan apa penyebab kematian? Mau menceritakan kronologinya dan kayak inilah hasil otopsinya, cuman langsung di-cut gitu. Siapa yang cut? Saya lupa, cuma pakaiannya kombes, pakaian dinas, propos. Oke, bilang nggak jangan diterusin gitu. Bukan, dia kan ngomong jangan terusin, cuman beliau kayak nepuk bahu. Dokter itu tepuk, cukup dok, langsung tarik. Sehingga dokternya nggak jadi nerangin lagi gitu ya kira-kira ya. Berhenti. Terus kamu kan cukup berani tuh nyamperin lagi dokter forensiknya. Iya, karena emang kayak rasa pengen kapan ini kan terakhir kalinya lagi loh makein gitu kan kak, ibaratkan ya udah mau nggak mau ya udahlah beraniin aja, ngomong lagi dibolehin sama dokternya, dibolehin. Oke. Katanya iya gak apa-apa pak, kan bapak adik kandungnya katanya gitu. Makasih dok, dokternya pergi. Di persidangan, Reza mengaku diberitahu perihal penyebab kematian Abang Yosua. Cerita selengkapnya, penyebab kematian Abang Yosua. Saya bersama adik almarhum Yosua Huta Barat. Ia adalah Bribda Mahareza Rizky Huta Barat atau dipanggil Reza. Reza, jadi tadi Reza katakan sempat percekcokan di Rumah Sakit Keramat Jati karena Reza sebenarnya diinfo oleh dokter forensik tentang kronologinya, tapi kemudian ada yang menepuk bahu dokter sehingga tidak meneruskan penjelasan itu. Apalagi yang Reza alami di Rumah Sakit Keramat Jati? Karena dokternya udah pergi kan kak, jadi saya nunggu, saya mau izin karena saya mikir kan, oh ya ini kan saya boleh nih makaikan pakaian almarhum yang terakhir kali sama dokter forensiknya. Jadi waktu itu pertama kali saya izin sama atasan saya langsung, Pak Kayanma. Waktu saya masih di Yanma. Saya izin, kata Pak Kayanmanya,
coba deh izin dulu sama anggota propos yang bertanggung jawab menjaga di sini, katanya gitu. Siap komandan, saya bilang. Waktu itu saya bertanya sama kombes yang nepuk bahunya dokter forensik kan, saya bilang, izin komandan, apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali, katanya. Oh, tunggu ya, katanya gitu. Beliau masuk, saya nunggu di luar masih. Nunggu, beliau keluar lagi. Izin komandan, apakah saya boleh? Sebentar ya, lagi disuntik formalin, katanya. Siap komandan, saya nunggu sekitar 20 menit atau 15 menit lah, Kak. Saya datangi lagi nih kombes itu. Saya bilang, izin komandan, apakah saya boleh memakaikan pakaian almarhum yang terakhir kali aja, komandan? Oh ya, tunggu bentar ya, tunggu sini dulu. Dia masuk lagi ke dalam ruangan otopsi. Masuk yang kedua kali ini cukup lama, Kak, cukup lama. Terus beliau keluar lagi, saya bilang, izin komandan, apakah boleh? 4 kali loh ya? Saya izin gitu. Izin komandan, apakah boleh? Udah, kamu tunggu sini aja. Itu lagi dipakaikan celananya. Situ, saya langsung kayak, wah kok gitu banget saya mikirnya. Jadi saya agak sedikit mengotorkan, mengeraskan gitu kayak, komandan saya ini adik kandungnya loh. Saya keluarga satu-satunya di Jakarta. Saya izin untuk memakaikan pakaian almarhum aja yang terakhir kali. Udah, kamu tunggu sini aja, itu lagi dipakaikan celananya. Dan juga beliau juga sempat bilang, pas kami kayak adu argumentasi, beliau bilang, ya nggak tahu. Apa, adu argumentasinya gimana? Saya kayak, izin komandan, saya mau memakaikan ini, saya bersikeras gitu, Kak, tetap minta izin. Mau memakaikan pakaian almarhum terakhir kali aja, saya bilang. Ya nggak tahu lah, tanya aja sama tim forensiknya, katanya. Saya bingung situ loh. Tim forensik, kan tadi dokternya bolehin. Pas dia bilang kayak gitu, dia langsung pergi aja. Pintu ruangan otopsi itu ditutup. Sama ada nggak tahu, dia ada orang mungkin dalam itu ditutup. Jadi saya nggak bisa masuk juga. Saya keluar, saya nenangin diri lagi. Menenangkan diri lagi? Iya. Oke. Menenangkan diri, tiba-tiba kan dalam ada orang bawa peti nih, peti putih. Saya tanya, ini peti buat siapa? Buat almarhum, katanya gitu. Oh, ditaruh dalam lobi, Kak. Taruh dalam lobi. Saya lihatin petinya, terus tuh saya keluar lagi. Pas saya keluar, rupanya ruang otopsi itu dibuka, bawa jenazah almarhum. Pintu lobi tutup. Dan saat itu juga saya sempat ngotot lagi, minta izin lagi buat untuk ngangkat almarhum ke dalam peti. Mengangkat jenazah almarhum Abang Yosua ke dalam peti. Tapi nggak dibolehin lagi. Dilarang lagi sama kombes. Apa yang kamu minta dan seperti apa jawabannya? Saya bilang, izin komandan, saya boleh nggak yang terakhir kali aja ini ngangkat jenazah abang saya ke dalam peti buat yang terakhir kali. Udah, tunggu sini aja, ntar beres sendiri. Ntar apa? Ntar beres sendiri. Saya terakhir kali aja komandan, udah. Itu langsung dijaga sama anggota. 2 di luar, 2 di dalam. Nahan pintu, biar saya nggak dobrak gitu. Mau nggak mau ya udah saya agak menjauh aja. Udah dimasuki dalam peti baru saya bisa masuk. Jadi udah dalam peti ya? Iya, dalam peti. Jadi bahkan melihat jenazah setelah dimandikan, formalin, dipakaikan baju, masuk ke dalam peti saja nggak boleh? Sama sekali ya? Cuman bisa sih Kak, kayak ngeliat tubuhnya itu pun cuma bentar kan masuk, emang peti belum ditutup. Sempat ngeliat cuman bagian mukanya aja kan. Karena udah dipakein baju? Ya udah rapi banget. Udah masuk, kita berdoa. Aku berdoa, kayak mendoakan semoga almarhum tenang. Cuma sempat juga terdengar nih, terbesit nih kayak pas waktu berdoa tuh ada yang nyeletuk dari luar. Udah belum sih? Gitu. Kayak, nah mati ini gimana sih orang lagi berdoa kayak gitu juga kan, kayak terganggu juga sih Kak dengarnya. Lagi hening banget, cuma nyetuk begitu. Cuma saya kayak mikir, udah bodo amat lah, lanjut berdoa aja. Berdoa, saya ngelus terakhir kali, saya bilang, cukup komandan, peti tutup.
saya masuk ke dalam mobil jenazah, kita langsung berangkat ke bandara. Saya mau minta konfirmasi dan klarifikasi dari Reza. Saya mendengar informasi dari salah seorang komisioner Komnas HAM. Katanya Reza itu diberikan kesempatan untuk melihat jenazah sebelum dimandikan, setelah dipakaikan baju gitu. Sehingga melihat luka tembaknya seperti apa. Tidak ada. Enggak ya, sama sekali. Nggak ada. Waktu pertama kali itu bisa ngeliat udah dalam peti. Udah selesai semua, udah dimandikan, udah dipakaikan baju. Udah rapi aja dalam peti, baru bisa ngeliat. Itu nggak. Sama sekali nggak ngelihat sebelum dimandikan, setelah Nggak ngeliat sama sekali nggak. sama sekali nggak. Sama sekali nggak ngeliat. Udah rapi ya jadi. Udah rapi aja dalam peti. Bahkan Reza tidak diizinkan untuk mengangkat Mengangkat. jenazah abang ke dalam peti. Iya. Permintaan terakhirnya Reza itu kan? Iya. Nggak boleh juga. Pintu lobi tutup. Ya. Apa yang Reza pikirkan waktu itu? Apa ya Kak, cuman kayak marah sih Kak, cuman kayak juga tetap harus bisa nahan emosi juga gitu. Mau nggak mau kayak dalam hati ya jangan sampai ngelakuin hal bodoh lah gitu. Misalnya seperti apa hal bodoh? Ya kan saya pakaian dinas, terus ada juga pimpinan saya pakaian dinas. Nah, mungkin saya kayak berantem sama pimpinan saya kan termasuk hal bodoh gitu. Saya gitu juga sih Kak mikirnya. Kayak mikir juga masuk polisi kan saya juga nggak gampang gitu. Tes sampai 2 kali. Terus tuh perjuangan mendiang almarhum bantu saya untuk masuk polisi. Dia ngajarin dari jasmani, psikologi, semuanya. Beliau yang ngasih kayak arahan, kau gini loh deh, kau tuh kayak gini. Kalau mau psikologi kau senang, kayak gini. Dia yang nuntun semuanya. Abang Yuswan ya, Iya, almarhum ya? almarhum. Jadi saya mikir kayak, ini mungkin juga suatu kebanggaan buat almarhum. Bisa jadikan saya sebagai anggota Polri gitu kan. Usaha dia juga keras untuk bantu saya. Terus kayak usaha kedua orang tua juga, doa-doa kan banyak banget yang udah tertuangkan untuk saya jadi polisi. Kayak udah deh coba untuk menahan emosi. Oke. Gitu. Jadi di Keramat Jati itu sebenarnya pengen marah, pengen melawan. Ingin banget Kak. Cuman mikir lagi gitu. Jangan sampai ada apa-apa nanti ya. Sudah sedemikian cukup jauh untuk Benar. menjadi seorang anggota Polri. Nah habis itu dari Keramat Jati langsung diterbangkan ke Jambi. Langsung ke Jambi. Reza juga ikut. Ya itu berangkat jam 10 pagi kami Kak. Hari Sabtunya ya, 9 Hari Sabtunya, Juli. iya. Oke. Benar nggak Reza, saya mau minta juga konfirmasi. Pada saat itu sudah ada perbincangan untuk ada dimakamkan secara dinas? Untuk itu belum sih Kak. Sama sekali nggak ada? Pas kami berangkat ya, Ya, nggak ada. nggak ada. Waktu itu hanya kayak menanyakan, Reza coba konfirmasi ke orang tua, mau dimakamkan di mana alamatnya. Gitu. Jadi nanya sama orang bapak, mama, katanya di Sungai Bahar. Saya kasih tahu ke komandan, Sungai Bahar. Cuma nanyakan lokasinya aja, bukan upacaranya gimana. Oke. Cuma pas untuk menanyakan upacara itu ketika orang tua, bapak, mama, kakak baru datang di Bahar. Situ sih. Jadi kan jenazah sudah datang hari Sabtu pagi. Orang mama, papa dan kakak-kakak datang hari Sabtu Malam. malam ya? Malam. Oke. Nah, bagaimana perbincangan soal pemakaman waktu itu? Saat mama papa datang. Ya. Saya tuh kurang ingat sih itu Kak. Karena emang yang ngomong sama anggota itu kan yang dampingi saya dari Jakarta ke Sungai Bahar tuh ada juga 3 orang dari Mabes, yang ngobrol tuh bapak. Oke. Saya di situ cuman kayak nenangin mama aja terus. Saya lihat mama nangis, lihat kakak-kakak nangis, lihat bapak juga nangis, apalagi lihat mama sampai yang kayak begitu. Aduh, gak bisa lah Kak dia ngomongin kayak mana. Jadi kayak saya nggak dengerin begitu apa yang dia ngomongin gitu, nggak jelas banget. Pokoknya saya fokus udah urus mama dulu, jangan sampai mama sakit gara-gara ini. Waktu itu Reza punya ada keinginan nggak ngasih tahu kenapa Abang Yosua meninggal? Atau biarin aja dulu? Saya biarin aja dulu. Biarin aja dulu. Ya. Saya kayak yaudah pasti nanti bakalan dijelasin sama anggota yang dampingi saya kan. Biar mereka aja yang jelasin. Nggak tega ya ngasih tahu? Nggak tega banget Kak.
Dari telepon aja nggak tega, apalagi secara langsung ngasihnya kayak, wah berat banget lihat mama. Sampai gak kuat berdiri, sampai kakinya tuh bener-bener lemes banget. Kasian. Dan kemudian dimakamkan hari Senin. Senin. Ya. Lalu baru malam itulah Hendra datang. Ya, Brigjen malamnya. Hendra datang. Brigjen Hendra datang. Reza sempat ketemu? Sempat Kak. Jadi waktu itu pas selesai pemakaman, itu jam sekitaran 5:30 sore lah. Mau maghrib sih Kak, aku baru tidur. Pas malamnya tiba-tiba Kak Devi bangunin, dia bangun dek. Pas saya bangun. Kak Devi itu kakakmu ya? Ya yang ketiga Kak. Bangun, kok banyak banget nih anggota. Ada yang bilang jangan rekam, jangan ini, jangan itu. Horden tutup, pintu tutup. Keluarga inti sebelah sini. Keluarga yang lain sebelah sini katanya, dipisah. Apa yang dikatakan Brigjen Hendra waktu itu? Kembali menceritakan apa yang diceritakan Pak Beni Ali ke saya. Soal pelecehan seksual. Soal pelecehan seksual. Oke. Benar. Waktu itu mama marah sekali ya? Marah. Cuman ya cuma fokus saya tuh nggak mendengarkan apa yang mereka omongin sih Kak. Pokoknya fokus saya tuh waktu terjadi itu pas di Sungai Bar, fokusnya cuma satu. Mama jangan sampai sakit. Itu aja. Itu fokusnya Reza? Fokusnya aku cuma ke situ Kak. Yang lain bodo amat. Saya pikir kayak mama jangan sampai sakit, mama jangan sampai kenapa-napa. Kalau mama kenapa-napa makin sakit hati saya. Lebih baik saya yang kenapa-napa. Bener-bener gitu. Kayak mama gak mau makan, mama makan. 4 hari saya gak makan, ya udah gak masalah. Yang penting mama makan terus, mama minum terus, mama istirahat. 4 hari gak tidur, ya udah. Kesehatan saya mah belakangan, yang penting kesehatan mama dulu pertama kali. Kenapa mama? Sayang banget sama mama soalnya gitu. Kayak abang sayang banget sama mama. Emang yang paling sayang sama mama kan abang banget nih, yang paling perhatiannya tuh ke mama. Terus tuh kayak abang udah gak ada. Kayak mana caranya Reja biar bisa menimbulkan rasa, oh iya abang masih ada dalam diri Reja, dilihat mama gitu. Pokoknya makanya fokus mama tuh ke mama aja. Itu aja sih Kak, gak mendengar apa omongan mereka, bodoh amat, gak saya gubris. Ya mama nangis sedikit, peluk, jangan sampai nangis. Mama sendirian, datengin, hibur. Mau tinggal kayak kalau kita bilang kan, kita ngelakuin hal bodoh yang penting mama ketawa, bodoh amat gitu depan orang. Jahilin mama, umur gitu lah Kak. Semua untuk mama? Semua untuk mama, waktu itu. Sampai kayak, mama mau gimana nih, Reja? Tanya ke mama masih pingin gak Reja masuk polisi? Masih, katanya. Yaudah, Reja ikuti kata mama aja semua. Apa yang mama mau, Reja ikutin. Begitu. Pokoknya kalau udah lihat mama nangis tuh, udah, Kak ambil ini Kak, ambil air hangat cepet. Bisa gak gerak kalian? Sampai marah sendiri nih, sampai gitu. Cepatlah gerak, ini mama belum makan nih. Ambil mama nangis nih, ambil tisu, ambil ini ya. Gitu. Jadi kayak ngerasa bersalah juga sama kakak saya sendiri. Tapi karena emang fokus saya karena ke mama doang. Ya. Reza, saya juga mau tanya nih, konfirmasi. Reza kan tadinya di Jakarta ya? Ya. Terus dinas di Polda Jambi. Itu bisa ke Jambi karena memang setelah kasus Abang atau jauh sebelumnya memang sudah di Jambi? Jauh sebelumnya itu Kak, pas mendiang masih hidup, Abang ya. Abang masih hidup. Yosua, oke. Yosua masih hidup. Itu Abang udah ada, kayak emang ada bilang gini, Dek kau balik aja ke Jambi ya, katanya gitu. Siapa yang bilang itu? Abang. Oke. Ngasih ngomong ke saya. Nanti kau balik ke Jambi, gak enak lah. Kita laki-laki dua-duanya di Jakarta semua. Siapa yang jagain mereka di Jambi, kata gitu. Ya ngikut aja Bang, gue bilang. Emang udah ada penyusunan rencana tuh, emang udah dibantu juga. Oke. Sama Ibu PC. Sama Ibu Putri dibantu? Dibantu juga untuk perpindahannya. Jadi saya mau biar lurus dulu jalan ceritanya. Karena waktu setelah Yosua meninggal, terus kan kamu kan katanya dimutasi ke Jambi. Dan itu disebutkan karena kasus ini maka kamu seperti dibuang gitu ke Jambi. Tidak sih Kak. Karena emang udah lama terus tuh, dan kebetulan ada kejadian ini. Sebenarnya waktu itu sempat ketemu Ibu Putri. Beliau juga udah pernah ngomong waktu ulang tahun Bayangkara tanggal 1. Dia bilang, Dek,
nama kamu sudah ada di TR katanya. Kamu tinggal nunggu waktunya, TR keluar nama kamu bahkan ada. Nanti kamu lihat aja. Dan kebetulan karena ada masalah ini juga, saya pas balik ke Jambi. Sorry, sebelum sampai ke situ. Jadi pada saat Hari Bayangkara 1 Juli, Iya, ya, Ibu Putri sendiri yang langsung bilang pada kamu. Iya. Ketemunya di mana? di Rumah Saguling. Oh, di Rumah Saguling. Jadi Ibu Kadif Propam saat itu sendiri mengatakan, "Dek, kamu akan ke Jambi gitu Iya, ya." nama kamu Oke. sudah ada di TR. Namanya sudah ada di TR, Telegram Rahasia. Iya, Oke. Jadi biar lurus ya, bahwa memang itu sudah permintaan sejak awal ya almarhum supaya adiknya ke Jambi Benar. jagain ibunya. Bukan kamu dibuang ke Jambi karena Bukan. kasus ini. Hebat ya, nggak semua orang loh bisa pindah ke situ maunya, lalu istri Kadif Propam bisa langsung kasih tahu kamu. Wow. lama sih Kak prosesnya emang kemarin tuh. Cuman emang pas ketemu kemarin tuh dia langsung bilang begitu. Saya bilang ya siap Ibu, terima kasih gitu aja sih Kak. Jadi sebenarnya antara almarhum kamu dengan keluarga Pak Sambo itu dekat ya? Saya dengan Ibu Putri yang paling dekat. Oke. Kok bisa? Karena abang yang mengenalin gitu. Kayak ini adik saya nih, dia menceritakan juga sama beliau. Oke. Tapi kamu sama Pak Ferdi Sambonya nggak terlalu kenal atau nggak ini sama sekali? Nggak pernah ngobrol, nggak pernah kayak yang face to face gitu, nggak pernah. Oke. Jadi hanya Bu Putrinya? Iya, Oke. Karena kamu suka main ke Saguling, betul? benar. Dan di situ ada Bu Putri. Iya, Bersama ajudan-ajudan yang lain ya? iya, Rame-rame gitu? rame-rame. Nggak ada Pak Ferdi Sambonya? Waktu itu saya sering main kayak dari siang ke sore gitu kan. Mungkin Pak Ferdi Sambo lagi di kantor, di Mabes kerja. Jadi saya jarang lihat gitu. Oke. Saya mau tunjukin ini yang selalu sering diberitakan ya soal chat antara kamu dan Ibu Putri. Coba kita lihat sama-sama chatnya. Misalnya tentang abangmu ini rajin sekali. Sampai nggak kuat nih. Berapa ya gajinya? Kakaknya rajin banget, luar biasa. Sampai nyetrika, luas banget. Dek, sini merapat ke Magelang, bantuin kakaknya. Ini beberapa hari sebelum Tanggal 3. tanggal 3, 5 hari sebelum Ya. Abang Yosua meninggal. Ya. Ini saya dengar di persidangan kamu yang chat duluan ya? Ya kebetulan karena itu hari Minggu, dengan beliau juga kayak sering kadang-kadang beliau hari Minggu beliau yang ngechat duluan kayak mengucapin selamat hari Minggu. Happy Sunday, selamat Ya, hari Minggu. Oke. memberikan kiriman link live streaming ibadah begitu. Jadi kebetulan pada hari itu 3 Juli itu saya ngechat duluan, selamat pagi Ibu, mohon izin, saya bilang selamat hari Minggu. Beliau membalas terus Sorry, sebelum ke situ. Jadi Ibu Putri sering menchat kamu untuk ya sekedar kasih link ya ibadah, Happy Sunday dan lain sebagainya. Tapi pas hari tanggal 3 itu chat yang sering disiarkan itu kamu yang duluan. ya Saya mau tanya, kok berani? Itu istri Kadif Propam loh. gimana ya, karena waktu itu ibu tuh bilang kita nih anak, kamu tuh anak, soalnya pernah ketemu juga di Mabes. Ibu tuh manggil saya pas kebetulan saya lagi piket dan ada abang Yosua, dia manggil Dek sini Dek katanya di depan teman-temannya. Dia kayak ngenali saya juga sama teman-temannya sesama Bayangkari. Ini adiknya Reza, ini abangnya Yosua, saya emaknya. Emaknya Sampai dirangkul gitu. rangkul? Terus tuh sambil ketawa, ya udah ketawa-tawa. Kan ini ya, adiknya kakaknya loh. Ganteng-ganteng katanya gitu. Baik-baik nih orang katanya. Ludahnya baik katanya. Bangga saya jadi emaknya katanya. Jadi itu relasi keakraban ya, Iya, benar. antara istri atasan pada ajudannya. Itu hanya padamu berdua atau sama semua ajudan juga gitu? Sama semua ajudan juga gitu. Di depan kamu? Iya. Oh ya? Dan saya pernah lihat juga baik juga sama ajudan yang lain. Izinkan saya nanya begini. Baik pada almarhum Yosua, baik juga sama kamu.
pernah nggak ada rasa GR gitu, wah disayang sama istri komandan? Enggak sih Kak, kayak ya biasa aja, mungkin ini bentuk perhatian dari atasan ke anggotanya gitu. Mikirnya tetap ke hierarki itu lagi sih Kak, kayak tetap perhatian aja. Kenapa saya tanya ini Yosua? Karena sering sekali saya mendengar dari mereka gitu mengatakan bahwa ya ini Bu PC ini memang sering sama ajudan itu sangat baik, penuh perhatian. Tapi sering sekali ada orang yang kemudian salah mengartikan perhatian ini sehingga bisa kegeeran gitu. Gimana kamu menjelaskan ini? Nggak tahu sih kalau menjelaskan hal itu yang kayak, karena yang bagi saya juga saya ngerasain kan perhatian ibu tuh kan ya ada gitu, memang baik banget. Cuma saya juga nggak pernah ngerasa kegeeran sih, kayak ya udah tetap mikirnya dia pimpinan saya ini cuma anggotanya. Jauh banget loh gitu, ibarat kayak langit dan bumi gitu jaraknya. Jauh banget. Nggak ada rasa kegeeran jadinya. Biasa aja. Dan Bu Putri juga memang sangat baik sama semua Baik. ajudan lain-lain ya. Iya. Ya. Reza tentu pasti sudah mendengar soal apa yang menjadi latar belakang ini. Ini juga saya tanyakan sih sama mama waktu itu. Seberapa siap keluarga kalau mendengar nanti tentang apa yang menjadi motif, terutama sekarang yang terjadi di Magelang begitu. Reza gimana menerima ini? Ya siap-siap aja sih Kak. Karena kayak kita juga kan dibilang udah, kalau menurut Reza sendiri, mengikhlaskan kepergian Abang Yosua. Mungkin memang sudah takdirnya, jalan Tuhan semua. Kita juga udah berusaha untuk menempuh semua proses hukum, kalau emang pun nanti akhirnya tidak sesuai dengan apa yang keluarga besar harapkan, mau gimana lagi. Yang penting kita sudah berusaha, toh juga kalau kita mau marah, mau nuntut lagi, emang abang bisa hidup lagi? Kan enggak. Kalau kita nggak bisa membalasnya di dunia, kan Tuhan nggak tidur Kak. Ya. Itu aja. Kira-kira misalnya seperti ini, akan dihadirkan saksi soal siapa sebenarnya almarhum Yosua, perubahan perilaku, katanya oh sudah berubah dibandingkan Yosua dulu yang ada di Jambi gitu. Ini seolah ingin dijadikan sebagai pembenaran soal apa yang terjadi di Magelang, pergaulan. Gimana Reza melihatnya? Ada perubahan nggak sebenarnya Yosua dari seorang pemuda Jambi dan kemudian menjadi ajudan keluarga Kadif Propam? Nggak ada sih Kak, bener-bener nggak ada. Yang selama ini saya lihat kan, saya sering banget tuh main langsung kayak emang yang ketemu langsung dengan Abang Yosua kan. Dari dulu yang saya kenal dari Jambi sampai sekarang tetap Bang Yosua yang sama, nggak ada perbedaannya. Nggak ada yang perubahan pergaulan yang begitu signifikan, nggak ada. Orangnya pendiam, kalem, baik. Ngomongnya kayak ya A, B ya B. Nggak ada yang muluk-muluk. Perhatian ke keluarga luar biasa. Contohnya misalnya kalau kayak di grup WhatsApp keluarga, nggak ada aja nongol nih. Sepi banget sih ini grup katanya. Gitu. Humoris juga, nggak pernah yang kayak gimana-gimana. Nggak ada, karena kan Reza kan deket ya. Deket. Tidak saja dekat secara persaudaraan tapi juga secara lokasi dekat. Jadi kalau dibilang misalnya nanti sering pergi malam, ada perubahan perilaku di malam hari, tidak lagi seperti Yosua yang dulu, Anda mengatakan sama sekali tidak benar. Kalau keluar malam aja keluar sama saya. Kalau cuma jalan-jalan, Dek, yuk keluar yuk cari angin. Itu pun cuma kami makan keluar, paling makan sate. Terus tuh beli es krim paling sering gitu. Main-mainnya jalan-jalan, udah balik lagi. Nggak ada yang aneh. Sering kok kayak, dia pernah bilang, mending aku keluar sama kau Dek ya, katanya adikku sendiri. Biar kita happy-happy katanya. Entah apa yang mau kau beli, belilah katanya. Kalau emang kita punya uang katanya. Kalau nggak ada ya udah, liatin aja katanya. Gitu sih Kak, dia suka bercanda. Nggak ada yang mengarah yang negatif, nggak ada. Nggak ada perubahan perilaku
menjadi seorang yang berbeda gitu dengan gaya hidup dan gaya pergaulan metropolitan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Saya perlu mengkonfirmasi ini, Reza, karena dapat juga kan katanya, oh almarhum sudah berubah, dia tidak lagi seperti pemuda yang polos karena sudah menjadi ajudan, istri Kadif Propam, hidupnya sudah berbeda. Enggak sih Kak, saya lihat yang saya pantau biasa aja. Nggak ada yang gimana-gimana. Ya. Dia kadang juga pernah saya lihat kok waktu di Jakarta masih suka pakai baju yang koya. Beneran. Bilang, "Bang, bajumu koya tuh, biarin biar masuk angin," katanya. Gitu, masih sering. Ya. Jadi kalau Reza melihat ini, kamu bertanya-tanya nggak? Kan kamu polisi ya? Iya, Apa yang terjadi? ya bingung juga sih Kak, kayak kok sampai seribet ini ya? Apa? Seribet ini. Sampai aduh menyita waktu yang banyak gitu, tapi ya udah deh. Susah sih Kak untuk memikirkan kenapa begininya. Ya. Kalau Reza nanti kan akan juga menjadi saksi di persidangan obstruction of justice. Ya. Reza bisa tuh bersaksi depan jenderal dan komandan-komandan, sudah lebih siap. Bisa aja sih Kak, kita serahkan sama Tuhan sih. Percaya diri aja. Kayak mikir ya udah, yang penting saat aku melangkah, Tuhan juga ikut langkah dalam langkahku. Karena yang kita percayakan cuma Tuhan. Ya. Percaya dan berserah. Itu aja sih Kak. Semoga Tuhan pas saat nanti Reza jadi saksi, apa yang Reza katakan sesuai dengan keinginan Tuhan aja. Satu lagi yang saya ingin tanyakan. Saya itu sering sekali ya, di DM di sosial media saya mempertanyakan soal gini, tolong pastikan dan investigasi yang hadir di rekonstruksi, hadir di persidangan itu Ibu Putri yang sesungguhnya atau bukan. Karena di antara semua terdakwa hanya Bu Putri yang pakai masker, sehingga orang tuh jangan-jangan ini bukan Bu Putri. Sebagai orang yang pernah Lihat langsung ya. melihat langsung, itu yang direkonstruksi dan di persidangan itu Ibu Putri beneran. Kalau yang saya lihat tuh, yang pengamatan saya Kak ya, selama ini iya Ibu Putri. Itu Ibu Putri ya. Karena saya nanya ini soalnya saya banyak disuruh investigasi, jangan-jangan perempuan itu bukan Ibu Putri. Sebagai orang yang pernah ngelihat langsung. Menurut saya sih itu Ibu Putri. Asli ya? Asli. Jadi bukan diperankan oleh orang lain? Bukan. Pertanyaan netizen yang harus saya tanyakan pada Anda. Siap, Kak. Reza, kasus ini kan luar biasa menyita perhatian publik. Dan karena kasus ini juga institusi Polri itu seperti dihantam terus-menerus. Satu sisi seorang Reza Huta Barat kehilangan kakaknya yang juga polisi. Tapi di sisi lain ada institusi Polri yang betul-betul menjadi sorotan publik, sorotan yang sangat negatif. Apa rasanya berada dalam dua jalan atau dua rasa seperti ini? Kalau dibilang rahasia itu susah sih Kak. Tapi kayak tidak luput dari situ kan juga masih banyak seperti Kapolri, Pak Listio Sigit, bahkan juga Pak Kapolda Jambi, senior, bahkan komandan-komandan lain tuh masih ada yang peduli sama keluarga kami. Masih ada yang memberi support, masih memberi dukungan yang baik materi ataupun yang lainnya. Dukungan yang lainnya itu masih banyak banget. Kami percaya. Jadi kamu keluarga tuh tidak ditinggal sendiri gitu ya? Tidak. Bahkan dulu Pak Rahmat tuh sering banget, baik banget. Ini kan institusi Polri tuh jatuh sekali reputasinya, kepercayaannya. Kamu masih mau jadi polisi di tengah institusi yang sudah sedemikian merosotnya kepercayaan? Kembali lagi ke tadi Kak, karena perjuangan abang mikir ke situ juga, perjuangan abang, perjuangan mama, bapak, kakak. Saya bertahan karena untuk mereka juga. Itu.
saya takut kayak kalau misalnya saya keluar dari Polri, apakah abang berkenan? Padahal dia udah banyak banget kayak ngeluarin waktu yang begitu banyak, ngabisin tenaga dia untuk bantu aku jadi polisi gitu, 2 kali lagi tesnya. Mikirnya ke situ, kayak doa bapak mama nemenin saya, apalagi pas kayak ngurus berkas kan jauh banget tuh Kak, dari rumah ke Polres, jarak tempuh hampir 3,5 jam itu. Mana pakai motor, jalannya tuh jauh banget, yang lewatin truk-truk gede itu kayak senggol kita bisa kelindes juga, ngeri juga. Apalagi memang tadi kamu cerita banyak sekali masih dalam di institusi Polri yang memberikan perhatian padamu. Masih banyak. Ya. Saya dengar Kapolda Jambi malah dikasih ulos sama orang tua. Iya benar, perpisahan pas Pak Rahmat pindah ke Palembang dikasih ulos. Karena emang Bapak Rahmat baik banget sama keluarga kami. Sampai yang perhatiannya tuh kayak wah ini luar biasa banget. Pandangan saya juga gitu, wih baik banget, masih banyak kok orang-orang baik di Polri. Jadi ini jadi satu pelajaran yang luar biasa juga untuk Reza. Siap. Semoga kamu bisa jadi anggota Polri yang baik. Amin. Supaya publik juga bisa kembali percaya. Dan selalu percaya pada institusi Polri. Reza, terima kasih banyak. Sama-sama Kak. Semoga kamu sehat. Amin. Dan selalu juga menjadi kebanggaan papa mama, Amin. keluarga. Terima kasih Anda sudah bersama Rosi. Saya Rosyana Silalahi, kita jumpa minggu depan. Tetaplah di Kompas TV, independen terpercaya.